TikTokers Maya Erlina penuhi panggilan Reskrim Sus Polda NTB. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, pemirsa. Ratusan hektar tanaman sorghum di Lombok Timur terancam gagal panen akibat diserang hama burung. Ratusan hektar tanaman sorghum di wilayah Jerowaru, Lombok Timur terserang hama burung. Akibatnya para petani terancam gagal panen karena produksi petani menurun drastis 50-60% per setiap 2 hektar. Petani hanya bisa menikmati 2,1 ton, padahal potensi panennya berkisar antara 6-8 ton per 2 hektar. Ganasnya serangan hama burung ini dinilai karena tanaman sorghum tidak ditanam di satu kawasan, tersebar di sejumlah titik sehingga hama dengan mudah menyerang tanaman. Kini petugas masih mendata hasil panen petani secara keseluruhan akibat serangan hama burung tersebut. Mungkin karena kita sistemnya itu masih spot-spot, tidak ngompleks satu hamparan besar sehingga burung serangan burung tuh jadi kelihatan. Jadi ketika mereka datang dalam hamparan 1 hektar itu bisa langsung habis. Dalam 2 hektar itu cukup 3-4 hari aja sudah lebih dari 50-60% habis ininya. Dia pindah ke petakan yang lain. Nah beda dengan misalnya satu kali tanam 5 hektar apa 10 hektar. Itu paling kehilangan hasil paling tidak akan sampai 5%. Dinas Pertanian sendiri melakukan uji coba tanaman sorghum di lahan seluas 450 hektar dan 250 hektar diantaranya telah ditanami sorghum dengan melibatkan ratusan petani. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, TikTokers Maya Erlina penuhi panggilan Reskrim Sus Polda NTB karena diduga membuat konten palsu terkait dugaan pelecehan seksual yang dialaminya di kawasan wisata Gili Trawangan. Didampingi tim kuasa hukumnya, TikToker Maya Erlina asal Jawa Barat memenuhi panggilan di Reskrim Sus Polda NTB. Kedatangan Maya Erlina untuk dimintai klarifikasi laporan polisi terkait unggahannya di media sosial yang mengatakan dirinya menjadi korban pelecehan seksual di Gili Trawangan. Dari kemarin dengar cerita di Gili, anaknya Farida Nurhan kena catcalling, terus mbak ini juga. Kenapa dengan Gili? You have to know guys, the catcalling things udah gak main-main lagi. Itu juga bikin gue emosi kalau gue inget sampai sekarang. Bahkan gue sempat kena pelecehan seksual. Sebelumnya konten unggahan Maya Erlina di akun TikToknya sempat viral dan menjadi kontroversi hingga sejumlah pihak yang berkeberatan melaporkannya ke pihak berwajib atas dugaan menyebarkan berita bohong dan bertujuan mencari sensasi untuk menambah followers. Di antara pelapor dengan yang melapor mungkin bisa bertemu, bisa bagaimana penyelesaiannya kan bisa juga, maka harus dilihat dulu perkembangannya bisa narik. Tim kuasa hukum Maya Erlina yang sebelumnya mengaku berprofesi sebagai kru kabin pesawat berharap pihak kepolisian dapat memediasi kliennya dengan pelapor dan adanya perdamaian. Klien saya dipanggil tadi terkait dengan proses klarifikasi. Ya, cuma sekedar itu saja. Jadi belum ke pendalaman terkait dengan pelaporan yang dilakukan pihak yang kemarin. Untuk sementara belum. Untuk perkembangan selanjutnya dari pihak mbaknya ini, apakah akan ada jalan perdamaian? Insya Allah kita seperti akan itu harapan kita. Namun sejauh ini Maya Erlina belum menyampaikan permohonan maaf atas postingannya terkait catcalling soal Gili Trawangan tersebut. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan sekolah rusak berat di Kabupaten Lombok Tengah rencananya akan dimarger akibat minimnya anggaran. Akibat minimnya APBN dan APBD, ratusan sekolah yang rusak berat rencananya akan dimerger atau dibangunkan.
Selain karena sekolah yang rusak, langkah merger merupakan solusi untuk mengurangi jumlah sekolah yang cukup banyak di satu tempat dengan jumlah siswa yang minim. Berdasarkan pantauan DPRD Lombok Tengah, dari jumlah 600-an sekolah dasar, 40% diantaranya mengalami kerusakan, baik rusak sedang maupun rusak berat. Sekolah yang memang sudah rusak parah dan susah diperbaiki, mending di merger saja. Karena ada banyak juga ketemukan sekolah yang di satu dusun itu. Dulu ada sekolah SD. Kalau soal muridnya? Ya, itu ada siswanya yang sedikit. Ada yang siswanya hanya 23, gurunya 13. Nah, artinya sementara bangunannya juga rusak parah. Yang penting yang begitu ya di merger saja lah. Minimal itu juga untuk mengurangi beban keuangan dan beban kekurangan guru, karena guru yang ada di situ bisa saja dipindahkan ke tempat yang lebih gemuk tentunya. Yang 40% ini sulit untuk diperbaiki secara tuntas ya? Sulit sih. Sementara itu terkait siswa yang minim di sejumlah sekolah, Dewan menyarankan agar pihak sekolah baik kepala sekolah ataupun guru rutin bersilaturahmi dengan warga sekitar. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.